Roy Suryo ikut acara Klub Mercy, tertawa lepas, lapor sedih dan netizen muak, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Roy Suryo tampaknya sudah sangat sehat. Ini terlihat dari sebuah video yang beredar di mana dia terlihat tertawa bersama koleganya dalam acara Mercedes SL Club Indonesia. Terkait viralnya Roy Suryo yang touring motor dan sebagainya, kenapa dia tidak ditahan? Dia alasannya sakit tapi di luar dia aktivitas seperti itu. Lalu terkait dengan itu, bagaimana tanggapan Polda Metro kan? Saya berbicara mewakili Polda Metro, jadi jawabannya adalah penyidik punya pertimbangan kenapa belum ditahan. Itu jawabannya, kata Kabid Humas Polda Metro Kombes E. Julpan. Media berusaha menghubungi pengacara Roy Suryo, Pitra Romadoni Nasution, tapi tidak mau memberikan komentar. Roy Suryo juga telah dimintai tanggapan mengenai video viral itu, tapi belum ada tanggapan. Setelah drama muntah, pingsan, duduk di kursi roda dan memakai penyangga leher, Roy Suryo bisa tertawa juga. Tentu saja ini membuat pelapor merasa miris. Kalau dari sisi kita, dari umat Buddha, begitu melihat mau nangis saja rasanya, sedih, kata pengacara Kevin Wu, Herna Sutana selaku pelapor Roy Suryo. Kita berkaca pada kasus penistaan agama bahwa tersangka itu semuanya langsung ditahan. Kita juga legowo itu kewenangan penyidik untuk tidak menahan. Walaupun itu mencederai keadilan. Kenapa? Karena di sisi lain itu mendapat hukum saklek, tapi pas di sisi kita ya manut. Kita ikut proses hukumnya, tapi diperlakukan beda proses hukumnya, kata Herna. Herna mengaku pihaknya turut berempati atas kondisi kesehatan Roy Suryo yang sempat sakit setelah diperiksa. Tapi video Roy Suryo yang tengah tertawa lepas itu dianggapnya sebagai bentuk ketidakadilan penanganan kasus dari kepolisian. Sementara itu, pengguna akun @kurawa menyolek akun Kapolri Listio Sigit Prabowo dan yang lainnya. Menurutnya kasus Roy Suryo perlu diatensi lebih dalam karena ia menilai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora itu hanya berpura-pura sakit. Pak Listio Sigit P, @CCIC Polri, @Div Humas _Polri. Nampaknya kasus Roy Suryo ini perlu diatensi lebih dalam, mengingat mencederai kehormatan Polri dan rasa keadilan, persamaan hukum di masyarakat. Tulisnya dikutip populis.id dari akun @kurawa pada Rabu 3 Agustus 2022. Ia melanjutkan, jika dibiarkan perbuatan pura-pura sakit Roy Suryo akan jadi contoh buruk. #tangkap Roy Suryo. Makanya saya bilang juga apa? Rasanya tidak ada yang perlu dikasihani dari seorang Roy Suryo. Dari beberapa cuitannya selama ini, jelas orang ini keras kepala, arogan, sombong, merasa di atas angin dan bicara gak kira-kira. Memang sudah saatnya dia menerima karma dari apa yang dia perbuat. Memang polisi punya pertimbangan tersendiri kenapa Roy Suryo tidak kunjung ditahan meskipun sudah berstatus tersangka. Tapi sayangnya tidak dijelaskan dengan rinci alasannya. Jadi kita hanya bisa menerka dan berspekulasi. Mungkin karena alasan kooperatif. Saya rasa banyak yang juga kooperatif tapi tetap ditahan. Mungkin karena alasan kesehatan. Setelah 2 kali pemeriksaan, tampaknya tidak ada lagi pemeriksaan lanjutan. Karena dari yang saya baca, berkas perkara Roy Suryo akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri sehingga bisa diadili. Mungkin karena alasan itulah Roy Suryo bisa tertawa lepas. Karena sudah berhasil melewati 2 kali masa kritis, diperiksa polisi artinya berpotensi ditahan. Karena lolos, maka Roy masih bisa bernapas sambil menunggu sidang hingga putusan vonis. Dan ini waktunya cukup lama. Dan publik pun tidak heran lagi, Roy Suryo dianggap berhasil memainkan perannya dengan sangat baik. Bagi yang merasa tersinggung, tenang saja. Roy Suryo ditahan atau tidak ditahan, itu sama saja kok. Kalau dia ditahan sekarang, maka setelah vonis, hukumannya akan dikurangi masa penahanan. Kalau tidak ditahan saat ini, maka setelah vonis, dia akan jalani hukuman dari awal lagi. Inti sebenarnya adalah berapa lama vonis untuk Roy Suryo dan itu ada di tangan hakim. Kalaupun Roy Suryo tertawa, biarlah. Kalaupun benar semua yang dipertunjukkan Roy adalah drama, biarlah dia menuai karmanya sendiri. Dalam agama Buddha, karma itu seperti bayangan. Apa yang diperbuat akan dituai cepat atau lambat. Langit punya mata untuk melihat yang diperbuat manusia. Tapi yang jelas, memang sangat kentara manuver Roy Suryo. 2 kali diperiksa, kondisi memprihatinkan. Tapi setelah itu jadi lebih sehat dan bisa tertawa lepas. Bisa saja itu kebetulan, tapi di mata sebagian orang, ini terlalu jelas dramanya. Tinggal tunggu saja berapa lama masa hukuman yang akan dijatuhkan hakim.
Tapi ada yang pesimis sih, ada yang tidak berniat menista agama tapi ditekan massa sehingga dihukum 2 tahun penjara. Ada ibu-ibu keluhkan suara toa tapi dihukum 1,5 tahun penjara. Yang bakar dan rusak belasan kelenteng cuma dihukum beberapa bulan penjara. Kira-kira Roy Suryo akan dihukum berapa lama? Menarik, gegara ragukan CCTV, Komnas HAM tantang pengacara Brigadir J. Denny Siregar, mending buka-bukaan aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang menantang pengacara Brigadir J. Mansur Febrian mengunjungi kantornya untuk mengecek bersama bukti kasus kematian Brigadir J. Menurut Denny Siregar, keduanya lebih baik menunjukkan bukti untuk mengetahui siapa yang benar. Hal itu disampaikan Denny Siregar lewat akun Twitter pribadinya pada Senin 1 Agustus 2022. Nah, ini menarik nih. Mending buka-bukaan aja sekalian biar tahu siapa yang benar, ujar Denny Siregar. Seperti diketahui, kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang meninggal dunia terus bergulir. Komnas HAM juga turut andil dalam menyelidiki kasus tersebut hingga menemukan pelaku yang menghabisi Brigadir J. Kuasa hukum Brigadir J, Mansur Febrian, mengungkapkan banyak pertanyaan kepada Komnas HAM terkait hasil CCTV dan beberapa bukti lainnya yang dikumpulkan. Berdasarkan informasi yang kami himpun, ada komunikasi dengan keluarga pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Kapan terjadi insiden? Kapan terjadi pelecehan? Sebenarnya CCTV tanggal berapa yang diperiksa? Kata Mansur seperti dikutip dalam kanal YouTube di salah satu stasiun TV swasta. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan bahwa pihaknya menerima rekaman CCTV pada tanggal 8 Juli 2022. Kalau saudara Mansur punya data lain, ayo datang ke kantor kami, kita cross-check bareng-bareng, ujar Taufan. Kalau tidak percaya ya silakan, apa yang kami katakan itu berdasarkan apa yang kami ambil, sambungnya. Menurut Taufan, lontaran pertanyaan itu seperti terlihat memojokkan Komnas HAM yang dinilai sangat asal-asalan dalam mengecek bukti yang ada terkait kasus Brigadir J. Namun, Taufan menjelaskan bahwa pihaknya juga menggunakan ahli yang sangat independen. Apa terjadi pelecehan? Belum pasti. Apakah terjadi insiden penembakan? Belum tentu. Perlu kejernihan kita untuk mendapatkan kejelasan dari kasus ini, ucap Taufan lagi. Taufan juga mengatakan bahwa yang benar untuk menentukan benar atau salah seseorang dalam kasus tersebut tergantung penyidik hukum. Saat ditanya mengenai satu ajudan Irjen Verdi Sambo yang belum diperiksa, Taufan menjelaskan bahwa saat itu ajudan tersebut memang sedang berada di Magelang. Dia menambahkan bahwa pemeriksaan akan terus berlanjut, bukan hanya pada ajudan tetapi juga pada asisten rumah tangga dan security sipil yang berada di rumah tersebut. Kami meminta Kapolri untuk mengumpulkan semua bukti itu, ucapnya. Selain itu, kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkapkan lambatnya proses mengenai kasus ini. Terlebih hampir 1 bulan kasus ini belum menemukan titik terang siapa pelaku sebenarnya. Kami mengharapkan adanya transparansi dan sebenarnya siapa tersangka dari kasus ini, kata pengacara. Sebagai informasi tambahan, kuasa hukum Bayangkara II atau Barada Richard Eliezer alias Baradae, Andreas Nahot Silitonga buka suara terkait permasalahan yang menimpa kliennya. Dia menyesalkan beberapa statement yang liar yang disampaikan pengacara keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Andreas, statement liar tersebut membuat kliennya seperti dihakimi. Salah satunya menyangkut otopsi ulang yang belum diketahui hasilnya tapi sudah diumbar pengacara Brigadir J ke publik. Yang kami sayangkan pemberitaan yang beredar yang menurut kami datang dari pihak tak bertanggung jawab, bukan ahli di bidangnya menyampaikan pendapat yang seakan-akan benar. Itu sangat disayangkan sehingga klien kami sudah seperti dihakimi, kata Andreas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Jakarta Timur, Senin 1 Agustus 2022. Andreas melanjutkan salah satu statement liar yang beredar datang dari salah seorang pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak. Padahal, kata dia, tim forensik saja butuh waktu lama untuk mengungkap kebenaran terkait hasil dari otopsi ulang Brigadir J. Tim forensik yang ahli itu butuh 4-8 minggu, tapi kita dengar statement dari penasehat hukumnya dari Yosua, seakan-akan sudah benar semua. Itu kami sayangkan, kami kooperatif dan tidak ada ditutup-tutupi. Lanjut Andreas. Lebih lanjut, dia mengungkapkan salah satu statement liar yang dikatakan Kamarudin pernah mengatakan bahwa terdapat luka tembakan.
Menurut dia, omongan Kamarudin menyebut ada luka yang menembus dari belakang kepala hingga depan wajah di bagian hidung Brigadir J. Kata Andreas, statement seperti itu seharusnya disampaikan tim forensik yang memeriksa langsung jenazah Brigadir J. Andreas menyatakan Kamarudin tidak memiliki kapasitas untuk mengungkapkan statement tersebut. Ya, itu kan seakan-akan keluar atau hal-hal yang disampaikan ke publik. Padahal dari tim forensik butuh 4-8 minggu. Itu yang kami sayangkan. Sekarang kalau ditanya, apakah dia punya kapasitas itu menyampaikan statement? Tuturnya. Lebih lanjut, Andreas meminta agar statement terkait dengan hasil otopsi Brigadir J disampaikan melalui pihak kepolisian, yang menegaskan pihaknya akan mengikuti semua proses hukum yang berlaku. Ada baiknya semua hasil forensik diberikan oleh pihak resmi dan sesuai kapabilitas, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Apapun hasilnya, kita juga ikut proses hukum ini, tampil apa adanya dan siap diberikan oleh hakim nanti, jelas Andreas.